Gini jadinya, kalau jok mobil sport dijadiin kursi gaming. Harganya tuh jauh lebih murah dibandingkan Secret Lab, fiturnya banyak, desainnya ganteng, build quality-nya solid, tapi ada satu kekurangan yang hampir jadi deal breaker buat gua. Kenalan dulu sama Timeless Star, brand yang fokusnya ada di kursi gaming yang sebenarnya gua juga baru denger sih nama brandnya. Walaupun gitu, penjualannya di e-commerce udah lumayan banyak dan yang gua pakai sekarang adalah tipe TLS PDZ. Tipe termahal dan gue pilih karena emang yang paling mahal aja. Soalnya kan biasanya kalau harga yang tertinggi itu punya kualitas yang paling tinggi juga kan. Kelihatan lah dari desainnya. Emang ganteng banget. Simple, nggak banyak ini itu. Warna hitamnya juga nggak sembarang hitam doang, tapi punya 3 warna hitam yang berbeda. Walaupun gue ada sedikit komplain. Pas gue lihat foto produknya itu jahitan list warna putihnya tuh nggak terlalu terang. Tapi pas nyampe produknya, dilihat dengan mata langsung, jahitan list warna putihnya tuh atau warna benangnya tuh kelihatan lebih terang ya. Kalau aja dibuat mirip kayak di foto atau warna benang putihnya itu lebih gelap gitu ya, ini bakalan kelihatan lebih minimalis aja sih. Soal durability-nya juga gua nggak ada keraguan sama sekali sih. Mulai dari bahan kulit PU premium yang mirip banget kayak bahan jok mobil yang premium. Pakai gas lift kelas 4 yang udah kuat nopang berat 100 kg ke atas. Dan walaupun bagian kakinya ini nggak pakai bahan metal, tapi pas gua pegang terus ketok, feel kuatnya emang berasa sih, apalagi udah military grade juga. Lanjut ke poin yang paling penting, ada di kenyamanan. Jujur aja, pas awal pakai kursi ini tuh, gua ngerasa kurang nyaman ya. Gua kira karena gua udah terbiasa pakai kursi ergo, terus balik lagi ke kursi gaming. Tapi ternyata bukan itu. Pas gua cari tahu, ternyata ya, tinggi badan gua tuh kurang pas aja sama kursi ini. Soalnya buat badan gua yang tingginya sekitar 2 meter kurang 34 cm, kaki gue tuh kurang napak secara sempurna. Dan di kursi Timeless Star ini, dia nggak ada opsi ukuran. Jadi, biasanya kan ada yang small, medium, large gitu ya. Tapi, atau XL gitu. Tapi, itu buat kursi yang harganya memang jauh lebih mahal gitu ya. Jadi, makanya ya, gue rada memaklumin aja dia hanya punya satu size gitu. Terus, gue akalin, gue belilah footrest, barulah berasa nyaman. Karena ya, ketika kaki gue udah napak dengan sempurna, ya nggak ada pegel-pegel lagi coy, udah nyaman aja. Kalau kalian perhatikan juga, bagian sayapnya ini mirip banget kayak jok mobil sport dan mungkin bakalan ada yang suka atau enggak. Karena bagian sayapnya ini bakalan ngasih feel yang jadi agak sempit gitu ya. Buat lu yang kurus mungkin ya, lu bakal cuek, lu nggak bakal ngerasa. Tapi buat kita-kita yang gemuk nih, gendut nih, itu bakalan merasa kayak badan kita tuh agak dipres sedikit, jadi dijaga ya. Kalau di mobil, soalnya jok mobil gue juga begini ya, desainnya rada-rada mirip gitu, ada sayap yang nahan badan. Kalau di mobil kan pas ketika kita belok rada nikung, dia ngejaga badan kita biar enggak miring sana miring sini gitu pas ketika kita belok gitu. Jadi badan kita tuh berasa mantep gitu ya. Tapi buat di kursi gaming, kalau menurut gua ya, setelah gua cari tahu, mungkin gunanya tuh biar posisi kita tuh terus berada di posisi yang nyaman. Soalnya kalau kita kayak gini, nah itu kan ada sayapnya yang nganjel tuh. Jadinya kita kurang nyaman di posisi itu. Jadi dia ngejaga posisi badan kita terus-terusan di posisi yang benar. Ya, teori gue aja sih. Gue juga ngerasa bagian foamnya ini karakternya bukan yang terlalu empuk ya. Sekali lagi, mirip dengan jok mobil gue di Jatuh X70 Plus, yang karakternya bukan yang empuk banget kayak sofa tuh enggak, tapi mau dibilang keras juga enggak, tapi ya tetap nyaman gitu, tetap nyaman-nyaman aja gitu. Kalau menurut gue, kalau kursi gaming yang terlalu empuk, gue ada sih kursi gaming yang empuk banget, itu bikin gue tuh ngerasa terlalu relax, akhirnya kerja tuh nggak konsen karena pengennya istirahat, nyantai gitu ya. Tapi kalau dengan kursi yang empuknya pas gitu ya, kita tuh malah jadi lebih konsen buat kerja gitu, lebih fokus gitu. Tapi ya itu menurut gua aja sih. Yang jelas, kalau mau dibilang keras juga enggak, mau dibilang empuk banget juga enggak. Pas lah tengah-tengah. Kalau armrestnya ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya dia udah 3D, jadi bisa ke atas, bawah, rotasi, tapi nggak bisa kita rapetin. Bisa sih, tapi harus bongkar lagi. Walaupun pas pemasangan, kursi dari Timeless Star ini jadi kursi yang paling gampang yang pernah gua pasang sih. Soalnya instruksinya jelas banget dan rata-rata lubang bautnya presisi. Armrestnya juga jadi bagian favorit gua karena udah pakai foam yang lumayan empuk dan ada lengkungannya. Jadi nyaman banget buat naruh tangan. Gua juga kaget ketika kursi gaming ini ada embel-embel ergonya. Gua kira bakal ada knob untuk atur lumbar supportnya ya. Tapi ternyata nggak ada. Ya mereka ngasih embel-embel ergonya itu karena dia kasih 2 bantal untuk nopang leher sama si punggung kita. Untungnya memang works sih, karena setelah gue cobain bantalnya itu emang empuk banget, terus juga halus bahannya, bahan yang premium yang
foamnya itu kalau kita remes itu bisa sampai balik ke posisi yang semula kayak awal. Jadi ya bahannya memang premium. Terus ketika gua taruh leher dan punggung gua dengan bantal itu ya bener-bener menopang sih. Jadinya tetap nyaman aja. Backrestnya juga bisa kita atur sampai posisi yang rebahan banget. Dan di gua yang gendut, gua tetap ngerasa aman sih. Nggak ngasih feel yang gampang jatuh. So, itu dia pengalaman gua selama pakai kursi gaming dari Timeless Star. Overall, di harga 3 jutaan yang menurut gua pasti worth it sih. Mulai dari desainnya ganteng banget, nyaman walaupun dipakai lama, fitur-fiturnya juga banyak, bergaransi pula, terus aman buat orang yang gendut kayak gua. Minusnya ya kayak yang gua sebutin tadi, kalau tinggi badan lu itu mirip-mirip kayak gua, 2 meter kurang 34 cm, bercanda. Kalau tinggi badan lu itu 170 cm ke bawah, wajib beli footrest soalnya kaki gua ini nggak bisa napak dengan sempurna ya, karena ya hitungannya gua juga pendek sih ya. Jadi kalau misal tinggi badan lu 170 ke bawah, wajib beli footrest ya, sisanya ini udah worth it banget. Dan ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar kursi gaming dari Timeless Star ini, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget udah subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.